Assalamualaikum, halo teman-teman. Udah pada ikutan donor darah belum? Sebelumnya, kenalin dulu ya. Nama saya Priska Rezalia Dewi dari PMR Wira SMA Negeri 3 Jember. Kali ini, saya bakal bahas tentang DORAS. Apa sih DORAS itu? DORAS merupakan singkatan dari donor darah sukarela. Nah, teman-teman udah pada tahu belum seperti apa kegiatan donor darah itu? Nah, jadi teman-teman, donor darah itu adalah kita menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Nah, sedangkan transfusi darah ini adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat ke orang yang membutuhkan darah. Nah, jadi donor darah dengan transfusi darah itu beda ya teman-teman. Donor darah ini dilakukan tujuannya untuk membantu si transfusi darah. Nah, darah yang dipindahkan tadi dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Nah, darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Donor darah ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama donor darah sukarela atau DDS, di mana seseorang yang menyumbangkan darah itu secara sukarela tanpa mengetahui darah yang dia donorkan itu untuk siapa. Kemudian yang kedua itu DDP, yaitu donor darah pengganti, di mana seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu siapa yang akan menerima darah tersebut. Dan ingat, darah yang telah diambil itu harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari berbagai macam penyakit yang menular ataupun virus seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah itu akan disimpan untuk kemudian akan digunakan oleh orang yang membutuhkan. Nah, siapa aja sih yang bisa donorin darah? Sebenarnya kita semua bisa mendonorkan darah dengan syarat. Yang pertama, laki-laki atau wanita yang berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Dan yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang kelima, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Kemudian, bagi wanita yang sedang haid itu tidak boleh ya teman-teman untuk donorin darah, apalagi buat wanita yang hamil, menyusui, itu sangat tidak disarankan untuk ikutan donor darah. Setelah melakukan donor darah, pasti ada manfaatnya dong. Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan itu menyelamatkan jiwa seseorang. Kemudian yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Kemudian yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat. Sebab dengan mendonorkan darah, tubuh itu akan memproduksi darah yang baru. Kemudian yang terakhir, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.